Halo gengs, welcome back to my channel. Kita ketemu lagi untuk membahas aspek financial berikutnya, yaitu insurance planning. Mengapa insurance planning begitu penting dalam tahapan financial planning? Karena di dalam melakukan financial planning, kita membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Contohnya, perencanaan pendidikan anak. Kita membutuhkan waktu belasan tahun untuk mencapainya. Apalagi perencanaan pensiun, lebih lama lagi, bisa puluhan tahun untuk mencapainya. Sementara itu, kita tahu bahwa di dalam perjalanan hidup ada ketidakpastian dan risiko-risiko yang harus kita hadapi. Risiko sakit, risiko kecelakaan, dan risiko meninggal bisa datang kapan aja dan kepada siapa aja. Gimana jika risiko-risiko itu datang ketika seseorang belum menuntaskan kewajibannya dalam melakukan financial planning? Insurance planning bisa membantu kita menuntaskan kewajiban kita secara instan. Bahkan, insurance planning merupakan perekat yang dapat merekatkan sebuah aspek dalam financial planning agar tidak berantakan di tengah jalan. Untuk itu, asuransi apa aja yang dibutuhkan? Nomor 1, asuransi jiwa. Asuransi jiwa dibutuhkan apabila seseorang memiliki dependent. Dependent adalah orang yang menggantungkan hidupnya kepada kita secara finansial. Contohnya, pasangan, anak, orang tua, kakak, dan atau adik yang bergantung secara finansial kepada kita. Nah, berapa sih uang pertanggungan yang ideal untuk seseorang? Uang pertanggungan dapat dihitung sebagai berikut. Biaya hidup dependen kita, yaitu pasangan, anak-anak, ataupun orang tua, kakak, dan atau adik, dibagi dengan suku bunga. Misalnya, biaya hidup 5 juta per bulan, disetahunkan menjadi 60 juta per tahun. Lalu, dibagi dengan suku bunga 6%, maka akan didapatkan angka 1 miliar. Dengan dana 1 miliar ini, jika diinvestasikan dengan bunga misalnya 6% per tahun, maka setiap tahunnya akan menghasilkan bunga sebesar 1 miliar dikali dengan 6% sama dengan 60 juta per tahun, di mana angka ini sama dengan biaya hidup dependen kita. Yang kedua adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan dibutuhkan oleh setiap orang, mulai dari bayi hingga orang yang sudah berumur, karena sakit itu bisa datang kepada siapa aja. Apalagi kemunculan virus di akhir tahun 2019 membuka mata kita bahwa siapa aja bisa terkena penyakit. Kalimat yang tepat untuk asuransi kesehatan adalah menyisihkan yang kecil untuk mengantisipasi resiko yang besar. Bahkan di usia tertentu, cukup menyisihkan hanya 10.000 sehari sudah bisa mengantisipasi resiko sampai 10 miliar. Memiliki asuransi kesehatan adalah keputusan yang bijak dalam financial planning, karena kita tidak perlu mencadangkan dana darurat hingga miliaran. Kita hanya cukup menyisihkan sedikit premi dan biarkan perusahaan asuransi untuk menyadangkan uang tersebut. Jika kita tidak mau membayar yang kecil, kita akan dipaksa membayar sesuatu yang besar suatu hari nanti. Karena, menurut survei WHO, dari 10 orang yang meninggal, 9 diantaranya karena sakit. Oleh karena itu, biaya pengobatan dapat saja terjadi di dalam hidup kita. Apabila kita memutuskan untuk tidak memiliki asuransi, kita telah memutuskan untuk menjadi perusahaan asuransi atas diri kita sendiri. Yang ketiga adalah asuransi sakit kritis. Asuransi jenis ini menyiapkan dana tunai langsung bila tertanggung terdiagnosa sakit kritis yang menyebabkan tertanggung tidak bisa bekerja lagi. Sementara biaya hidup harus tetap jalan, sekolah anak harus tetap jalan. Bahkan kebutuhan akan meningkat karena adanya perawatan di rumah. Contohnya stroke, akan ada perawatan jangka panjang yang memakan cukup banyak biaya di mana si penderita sudah tidak dapat lagi mengklaim asuransi kesehatan karena ini merupakan long term care di rumah. Dengan memiliki asuransi sakit kritis, tertanggung telah menyiapkan sejumlah dana tunai yang nantinya bisa digunakan untuk keperluan tersebut. Nah, setelah mengerti hal ini, ayo kita segera memutuskan kebutuhan asuransi kita. Jangan sampai ketidakpastian dan risiko-risiko kehidupan datang mengacaukan perencanaan keuangan kita.